Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu annahu qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, berkat rahmat, hidayah, taufiknya, sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya, yang mana telah membawa kita dari alam kebodohan, alam kegelapan, alam jahiliyah, menuju alam yang terang menderang, penuh hidayah, sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan kewajiban seorang khatib untuk senantiasa mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada kaum muslimin semuanya, agar kita mari senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan segala larangan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Karena hanya dengan modal ketakwaan itulah kita semua akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat kekal abadi. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada akhirnya kita semua akan nanti pada suatu saat akan meninggalkan dunia ini, dan dunia ini pun pada akhirnya akan terjadi kiamat, dan itu tidak ada keraguan sedikit pun. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya hari kiamat datangnya tidak diragukan, dan Allah akan membangkitkan semua orang yang berada di alam kubur. Maka daripada itu, setelah kita dibangkitkan nanti di alam akhirat nanti, di sanalah kita mempertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia, dan juga kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu
yang dahulu ketika kita hidup di dunia memberikan contoh kepada orang lain atau meninggalkan sesuatu kepada orang lain yang merupakan sarana dan prasarana bagi orang lain melakukan sesuatu amal, baik itu amal kebaikan ataupun amal keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang yang telah mati, menghidupkan mayat-mayat, dan kami mencatat apa yang mereka amalkan semuanya, dan semuanya kami kumpulkan di dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Maka daripada itu, segala sesuatu yang kita amalkan tidak akan ada terlewat sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menemukan balasannya. Sekecil apapun itu, kita pasti akan menemukan balasannya. Kama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal sekecil biji sawi, sebuah kebaikan, maka dia akan menemukan balasannya. Dan demikian pula keburukan yang ia amalkan sekecil apapun akan dia temukan balasannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an ucapan Luqman kepada anaknya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman, "Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir." Kata Luqman, "Wahai ananda, sesungguhnya amalan apapun, pekerjaan apapun yang kita lakukan selama kita hidup, walaupun dia berada tersembunyi di dalam batu atau berada di atas langit melayang-layang ataupun di dalam bumi, terkubur di dalam bumi, nanti akan Allah datangkan pada hari kiamat. Allah itu maha teliti, sangat teliti. Tidak akan ada yang tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Kaum muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, mari kita berusaha mengerjakan amal ibadah, dan kemudian mengajak saudara kita melakukan amal ibadah, agar nanti kita mendapatkan pahala jariah dengan ajakan kita kepada orang lain. Karena segala sesuatu sebagaimana yang disebutkan di atas tadi akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal kebaikan itu dilakukan oleh orang lain oleh sebab kita, ataupun keburukan yang dilakukan oleh orang lain oleh sebab kita, maka semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jejak kaki, jangankan amalan, jejak kaki yang pernah kita langkahkan kaki kita untuk menuju kebaikan atau keburukan, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Salimah ketika mendengar di sebelah Masjid Nabawi ada tempat yang kosong, mereka bermaksud ingin pindah ke Masjid Nabawi. Maka terdengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Innahu qad balaghani annakum turiduna an tantakhiluna qurbal masjid." "Na'am ya Rasulullah." Qala Rasulullah, "Tuktab atharukum." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku telah mendapat kabar bahwa kalian akan pindah ke dekat Masjid Nabawi. Benar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Diyarakum tuktab atharukum." Rumah kalian dan akan dicatat semua langkah kalian. Maksudnya, kalian tetaplah berada di tempat kalian yang sangat jauh, yang jauh dari Masjidil Haram, karena setiap Masjid Nabawi, karena setiap langkah kaki kalian akan dihitung, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang para mujahidin
yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum. Tidak ada lembah yang mereka lalui dan lain sebagainya dalam rangka mereka melaksanakan pergi dan pulang berjihad tersebut, kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian maksud dari atharukum di dalam ayat inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharakum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Athara yang dimaksud tersebut yaitu benar-benar langkah kaki, dan kemudian yang kedua sebab-sebab atau segala sesuatu yang menyebabkan orang melakukannya. Segala sesuatu yang kita lakukan atau segala sesuatu yang kita berikan, dan dengan pemberian kita tersebut, dengan amalan kita tersebut mereka mengikutinya. Maka daripada itu juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang mencontohkan di dalam agama ini satu amal kebaikan, maka baginya pahala, dan pahala orang yang mengikuti setelahnya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Artinya, andainya apabila kita mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, dan kemudian orang lain tersebut mengamalkannya, mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya kepada orang lain juga, maka sebanyak apapun pahala yang mereka dapatkan akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Masya Allah, dengan sebab kita hanya mengajar satu orang saja, kita akan mendapatkan pahala ratusan atau ribuan pahala orang, oleh sebab orang lain juga mengajarkannya. Dan demikian pula sebaliknya, sebagaimana yang disebutkan di atas tadi, apabila kita mencontohkan amal keburukan dan kemudian orang lain melakukannya, maka kita pun akan mendapatkan dosa tanpa mengurangi dosa orang lain yang mengerjakannya sedikit pun. Kita mengajari orang untuk berbuat kesalahan, kemudian orang lain juga melakukannya dan menunjuki orang lain juga terus menerus, maka daripada itu dosanya akan menjadi dosa jariah bagi kita. Maka daripada itu perlu kita berhati-hati di dalam berucap, perlu kita berhati-hati di dalam beramal, dan perlu berhati-hati dalam memberikan contoh dan lain sebagainya. Imam Bukhari termotivasi oleh gurunya, termotivasi dengan ucapan sang guru yang hanya sepenggal perkataan saja. Namun dengan sepenggal perkataan itu, guru Imam Bukhari insya Allah akan mendapatkan pahala juga dari apa yang dikaryakan oleh Imam Bukhari berupa kitab Sahih Bukhari. Dahulu ketika Imam Bukhari bersama gurunya Ishaq bin Ruhuyah, maka Ishaq bin Ruhuyah berkata, "Lau jama'atum kitaban mukhtasaran li sahihin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Andainya ada di antara kalian yang membuat sebuah kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saat itu Imam Bukhari termotivasi dengan ucapan sang guru. Akhirnya suatu hari dia mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sekarang kita kenal dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Sampai saat ini kitab tersebut selalu dibaca oleh kaum muslimin. Bayangkan berapa banyak pahala yang beliau dapatkan dengan beliau menulis kitab tersebut, dan juga gurunya yang hanya memotivasi Imam Bukhari, hanya memberikan motivasi, dia pun akan mendapatkan pahala serupa. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, sebagaimana yang kami sampaikan di atas tadi, dalam kita beramal, dalam kita berucap, dalam kita memberikan contoh, perlu kita teliti apakah ini sudah benar
yang kita lakukan, ataukah jangan-jangan dapat memotivasi orang untuk berbuat buruk, dapat memotivasi orang untuk berbuat jahat, bahkan dapat memotivasi orang untuk melakukan kemaksiatan lain-lain sebagainya. Berusahalah agar kita dapat memotivasi orang untuk melakukan amal ibadah dengan amal ibadah yang mereka lakukan selama hidup mereka dan mengajarkan kepada orang lain. Selama itu pula kita akan mendapatkan pahala. Walaupun kita telah lama meninggal dunia, di alam kubur akan senantiasa mendapatkan kiriman pahala dari pahala orang yang mengamalkan apa yang telah kita ajarkan kepada mereka. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua agar kita senantiasa semangat dalam beramal ibadah, beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa nisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqbal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.